Salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya? Senang banget ya, sudah berapa minggu kita tidak bertemu. Dan minggu ini kita punya kesempatan lagi untuk bersama-sama di acara ngobrol dan doa. Nah, hari ini saya ditemani oleh ibu-ibu yang cantik-cantik. Wah, luar biasa ya, cantik semuanya. Senang karena dekat ibu-ibu, jadi saya paling ganteng sendiri. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih banyak dengan ibu-ibu ini. Namun sebelumnya saya mau ngajak dulu para jemaat Tuhan yang terkasih di rumah, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam yang baik ini. Kami punya kesempatan boleh bersama-sama lewat acara ini. Kami percaya lewat pembicaraan demi pembicaraan kami dapat menjadi berkat buat seluruh jemaat Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan malam hari ini menjadi malam yang luar biasa karena Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Kami mulai acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita bincang-bincang, kami mau ajak dulu kita semua untuk sama-sama kita mencari wajah Tuhan. Yuk, kita nyembah Tuhan dulu yuk. Haleluya. Dulu segala sampai
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Senang ya masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa sama-sama menyembah Tuhan ya. Nah, kita kembali ke acara kita malam ini. Sebelum kita ngobrol, saya perkenalkan dulu bersama-sama dengan saya di tempat ini. Di sebelah saya persis ini ada Ibu Lian Hong. Salam Bu. Shalom. Salam ya. Ibu Lian Hong seorang istri hamba Tuhan, istri gembala kami, ibu gembala kami yang kami kasihin ya. Dan di sebelahnya ada Ibu Reni. Salam Ibu Reni. Halo, ya. Ibu Reni ini ibu dari seorang polisi yang terus bertugas ya Bu selama masa ini ya. Tamat sibuk ya Bapak ya. Ibunya nggak masalah kan Bapak sibuk. Senyumnya selalu merekah ya. Dan di sampingnya Ibu Reni ini ada Ibu Yohana. Panggilannya Bu Hana, lebih sering. Salam Bu Hana. Shalom. Ya, seorang wanita karir yang berjuang, jatuh bangun, tapi tidak pernah putus asa. Nanti kita akan cerita banyak nih dengan Bu Hana ini ya. Terus di samping juga ada Ibu Yuni. Nah, Ibu Yuni ini seorang ibu rumah tangga yang cukup aktif ya dalam segala aktivitasnya. Nanti kita akan bincang-bincang juga dengan Ibu Yuni. Dan di sampingnya juga ada Ibu Eli. Nah, Ibu Eli ini istri seorang pengusaha, super sibuk juga sebenarnya ya. Tapi hari ini mau menyediakan waktu buat kita, puji Tuhan, thank you ya Bu Eli. Nah, inilah ibu-ibu kita yang luar biasa, mewakilin dari kaum ibu spesial kami undang untuk acara kita malam hari ini. Nah, tema kita malam hari ini kita mau angkat masalah mengatasi kejenuhan di masa COVID. Nah, kok masih COVID sih? Iya, sampai hari ini COVID-nya belum selesai. Kemarin beberapa waktu yang lalu di Jambi sudah sempat mereda, tapi terakhir naik lagi angkanya ya. Dan kemarin sekolah-sekolah udah mulai aktif, sekarang libur lagi. Nah, saya mau nanya dulu nih sama ibu-ibu nih ya. Selama masa COVID berapa bulan ini, ibu-ibu kan di rumah terus nih. Nah, ibu ngapain aja sih di rumah? Capek nggak? Mungkin dari Ibu Lian, gimana Bu? Atau selama ini kan sebelum COVID Bapak sering pelayanan, sering berangkat luar kota. Nah, selama COVID kan Bapak di rumah terus. Paling-paling hari Rabu keluar sama saya di sini, kita ngobrol. Sisanya Bapak di rumah. Nah, kalau sudah kan di rumah nih, anak-anak di rumah, Bapak di rumah. Nah, gimana nih Bu? Suasana rumahnya jadi semakin indah atau semakin jelasin gimana Bu? Ya kalau dibilang capek sih capek ya, karena selama masa COVID ini juga pas pembantu juga waktu pulang kampung nggak balik lagi ya. Balik lagi. Terus memang kerjaan makin bertambah, yang tadinya mungkin cuma kerja berapa ini kerjaan, sekarang semuanya harus dikerjakan. Iya. Tapi semua yang dilakukan asal dengan sukacita itu rasanya semua beban itu terlepas ya. Walaupun ada capek, secara manusia capek, tapi sukacita itu melimpah dari Tuhan. Karena apa, setiap hari kita minta kepada Tuhan beri kekuatan, beri sukacita, dan itu memang benar-benar diberikan Tuhan sama saya terutama ya, karena saya mengalami terus di tengah-tengah keluarga, walaupun bapak mungkin memang nggak berangkat lagi untuk pelayanan, tapi setiap hari juga ke kantor ya, untuk ke sekretariat untuk berdoa setiap hari. Masih ada aktivitas lah Bu ya? Masih ada aktivitas. Dan saya yang di rumah di samping kerjaan ya, kerjaan rumah tangga gitu, tapi saya juga ada hidupkan lagi. Saya memang pecinta anggrek, saya suka anggrek. Nanti kita ngobrol masalah anggrek. Nanti kita ngobrol ya. Kita coba dari Ibu Reni gimana Bu? Nah, selama masa COVID Bapak di rumah terus atau Bapak malah nggak pernah di rumah nih Bu? Bapak malah nggak pernah di rumah. Nggak pernah di rumah. Nah, gimana nih Bu? Sampai malam kadang. Sampai malam. Apakah Ibu iri sama yang lain-lain gitu? Yang lain semuanya di rumah, ini Bapak malah nggak pernah di rumah. Gimana nih Bu? Nah, awal-awal masa COVID itu kebetulan masker itu kan langka. Ya. Nah, jadi kebetulan di rumah itu ada
mesin jahit portable, jadi saya buat masker sendiri. Oh. Tapi terbatas cuma 10 buat keluarga aja dulu, Pak. Iya. Jadi setelah itu udah agak sebulan 2 bulan mulai keluar ide-ide yang lain. Kebetulan hobi masak-masak gitu, buat cookies sama anak-anak. Iya. Terus kita modifikasi supaya misalnya supaya nggak terlalu manis, kita ganti gulanya jadi gula aren atau gula merah gitu. Jadi Terus artinya selama di rumah ada aktivitas ada tetap Bu ya, aktivitas, jadi nggak nggak sampai pernah bosan. kepada jenuh gitu Oh, Bu ya, tidak. lewatin hari ke harinya Iya. ya. Sip. Thank you Bu. Kalau Bu Hana gimana nih Bu Hana? Nah, Ibu kalau ngapain aja nih di rumah nih? Ibu di rumah atau usaha tetap jalan tuh saya gimana? di rumah mulai tanggal 23 Maret itu usaha tutup. Oh, sudah tutup ya Bu? Jadi kita tutup total dan saya sangat menikmati justru di rumah. Oh gitu. Iya. Justru apa ya? Lebih banyak waktu bersama keluarga Iya. kan. Jadi yang saya lakukan ya bagaimana menghidupkan atmosfer yang enak lah di rumah, yang indah gitu kan. Iya. Dari pagi saya sebagai ibu ya, sebagai yang doa ya, disitulah lebih banyak lagi untuk nopang suami dan anak-anak. Wow, luar biasa ya. Jadi walaupun usahanya tutup, malah punya banyak waktu buat keluarga ya. Nanti kita bicara lebih banyak Bu. Kalau Bu Yuni gimana nih Bu Yuni? Kalau saya Pak ya, selama ini kan suami sering berangkat, Ya. anak-anak juga kuliah berangkat ke Jakarta. Tapi dengan ada COVID ya Pak, kita berkumpul, jadi kita lebih ada waktu untuk bersama di keluarga. Selama ini kan kebanyakan saya sendiri sama anak saya paling kecil ya, saya sendiri. Tapi dengan adanya COVID kita sering keluarga, jadi kita lebih ada mesbah di rumah, kita bisa lebih sering masak di rumah gitu Pak. Iya, lebih sering masak ya Bu ya. Bu Eli gimana kalau Ibu Eli? Ya, sama. Saya Kurang dulu lebih kan, sama. Ya, dulu sebelum ada COVID kan sering berangkat juga. Suami saya juga sering berangkat. Cuman sejak ada COVID kan kita nggak bisa berangkat, ya nggak. Jadi kumpul di rumah. Syukurlah kita kan ada kegiatan pagi pergi kerja, sore pulang, gitu. Pagi-pagi kita sering tiap pagi nih dance di KONI. Oh, gitu. masih sempat dance ya Bu ya. Goes gitu. Iya. Ngumpul-ngumpul sama temen kan. Sip. Thank you Bu. Nah, saya mau nanya nih, kalau kita kumpul biasanya kan begini nih. Kalau dalam keluarga kan kalau kita kumpul sebentar itu senang. Nah, tapi kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di rumah, anak-anak di rumah ya, suami juga di rumah mungkin sedang nggak terlalu banyak kegiatan di tempat pekerjaannya. Mungkin bisa siapa yang mau menjawab? Ada nggak ngalamin kok lama-lama capek juga ya anak-anak ini di rumah, disuruh bersihin rumah nggak mau, sini nggak mau, akhirnya naik pitam. Emosi nih lihat anak-anak ini. Ada nggak ngalamin hal seperti ini, ibu-ibu nih? Monggo siapa nih yang ngalamin? Atau nggak Pak, Evan aja sih, malah seneng sih. Kalau perlu setahun lah sama-sama gitu. Gimana? Kalau lumrah sih ya, kalau dibilang ya seperti tadi saya katakan, capek memang ada capek, tapi rasa kebersamaan keluarga waktu kumpul bersama ya, dimana yang satu kuliah terus nggak kuliah pulang gitu karena COVID ya kan, yang satu sekolah SMP terus sekolah nggak masuk, kumpul juga, yang satu suka berangkat kumpul. Akhirnya kebersamaan itu karena dinikmati setiap hari itu rasanya enjoy aja gitu ya. Walaupun capek secara manusia ada, tapi rasa rasa sukacita tuh ada gitu ya. Gimana kita lihat keluarga ada di tempat semua gitu ya. Memang kita nggak harapkan COVID itu berlanjut sampai selamanya ya. COVID itu tetap kita doakan harusnya pergi gitu ya. Segera berlalu ya Bu. Segera berlalu. Tapi satu hal yang kami ambil hikmah dalam masa COVID ini, kalau kejenuhan mungkin lumrah juga ya. Setiap orang pasti udah 1 bulan, 2 bulan. Tapi untuk menghilangkan kejenuhan itu ya
tidak ada dengan cara lain, doa bersama itu. Doa bersama mesbah ya, Bu. harus kembali kita hidupkan api mesbah itu. Ya, karena ibu kan ibu gembala kan, jadi versi doanya tuh mantap. Ya, tapi kan versi gembala juga kadang-kadang ada titik-titiknya ya, titik-titik. Tapi gimana kita berusaha memodif ya, juga ya, titik Bu, ya? tertentu. Jadi memodif doa itu dengan berbagai variasi gitu ya. Wah, ini supaya seru nih, anak-anak senang juga. memodif doa ini ya. Mantap ini. Nah, emangnya doanya dimodif seperti apa, Bu? Ya dimodif seperti kita gantian, kadang kita baca firmannya gantian, terus doanya gantian, sama ada kalau ada kesaksian atau temennya ada nggak yang butuh dukungan doa gitu, sebutkan, kita doa sama-sama biar temennya juga yang sakit disembuhkan, yang punya beban juga dilepaskan. Wah, gitu puji ya. Tuhan. Kami semua sudah didoakan kan, Bu? Iya, pasti. Amin. Setiap hari kami Ya. doakan. Pemirsa juga. di rumah juga didoakan ya, Pemirsa tentunya di rumah. dibuat dalam doa. Nah, Bu Reni, gimana kalau Ibu Reni? Jadi tadi kan sempat cerita buat kue bersama anak-anak gitu kan. Emang tiap hari buat kue, Bu? Nah juga, maksudnya ya diganti-ganti. Kadang hari ini mereka main Scrabble gitu. Oh, gitu. Terus nanti dapat punishmentnya misalnya dicoret-coret. Jadi Iya. buat mereka happy gitu kan. Iya. Kadang bapaknya juga ikut gitu. Iya. Nah, selama ini kan kita mengalami kopi kan dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini udah mau Agustus nih, berarti udah berapa bulan tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah 5 bulan. Nah, 5 bulan anak-anak nggak sekolah, di rumah. Nyebelin nggak anak-anak? Ya kadang-kadang Pak, tapi ya kita sebagai orang tua tetap diingatkan ya, karena mereka kita ingatkan karena mereka udah belajar di rumah nih, sudah santai. Jadi kalau bisa tugasnya juga harus diselesaikan, karena nggak seperti di sekolah kan. Kita ingatkan kalau di sekolah sampai 7 jam duduk di kursi sekolah. Nah, di sini di rumah mereka bisa di tempat tidur, bisa di mana aja mereka mau, di belakang, di tempat jadi di jam makan. tugasnya Bu Reni double dong. Jadi Ya, guru juga di rumah. Ya, mengawasi. Perhatiin mereka juga ya. Ya, Pak. Gitu. Kalau nggak diawasin mereka nggak belajar ya, Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang HP-nya dilihat juga. Anak-anak di rumah, apakah kalian belajar? Ya, tapi itu kita lebih lebih punya waktu banyak untuk mengawasi. Kita jadi tahu anak ini kelemahannya yang mana gitu, seberapa besar. Jadi kita lebih bisa fokus lagi, Pak. Bisa fokus ya. Jadi 5 bulan ini tidak membuat capek, Bu? Capek nggak, Bu? Enggak ya. Kebetulan anak yang nomor 1 itu udah bisa membantu. Wah. Bisa. Ya, pekerjaan rumah tangga udah bisa. Udah bisa ya. Puji Tuhan, Ya. Kalau Bu Hana, nah tadi kan Bu Hana sempat bilang per April usahanya ditutup nih. Artinya kan per Maret usahanya udah ditutup nih. Nah, berarti kan Ibu nggak ada pemasukan lagi. Nah, sementara Ibu kan di rumah 5 bulan, penghasilan Maret dari Bapak. Ya, nah apakah itu cukup gitu? Karena pasti kalau Ibu berusaha pasti kan harap ada satu tambahan. Nah sekarang tambahannya sudah hilang, terus di rumah ngumpul nggak ada ini, tiap hari ngabisin, ngabisin apa ya? Ngabisin beras. Tapi yang ngabisin beras Bu Yohana, yang ngemuknya saya ya. Gimana Bu? Waktu itu sih saya cepat bergerak ya, beralih ke online. Jadi saya buka toko di Shopee untuk jualan tetap ya kosmetik gitu. Iya, barang-barang gitu ya. Dan puji Tuhan ya berjalan walaupun nggak sebanyak biasanya ya, tapi tetap disyukuri dan tetap cukup lah. Cukup ya Bu ya. Anak-anak ini di rumah kumpul semua Bu? Iya, kalau sekarang sudah balik yang satu. Oh sudah berangkat aja karena sudah ada pelonggaran ya. Iya. Selama di rumah anak-anak gimana Bu? Ngeselin apa nyenengin Bu? Pada awal-awalnya sih nyenengin. Karena gimana ya, mungkin masa COVID ini kita keluarga-keluarga justru dimurnikan ya, karena kita ketemu terus kan setiap saat, kayaknya biasanya kan nggak seperti itu gitu. Jadi awal-awalnya adalah ribut kecil-kecil gitu. Iya, ribut juga. Tapi kesini-kesininya semakin kita semakin unity. Iya. Semakin unity. Puji Tuhan. Nah kalau Bu Yunike nih, Bu Yuni gimana Bu Yuni?
Dan saya tahu kan Bapak kan sering keluar kota nih, sering berangkat. Nah, Ibu sama yang kecil terus di rumah berdua. Nah, selama 5 bulan nih Ibu ngumpul semua nih, Bapak di rumah, anak-anak di rumah. Bapak kalau di rumah ngeselin gak, Bu? Gimana, Bu? Apa Ibu senang? Wah, kalau bisa buat di rumah aja terus ya. Ya senang lah Pak, bisa senang, berkumpul kan, apalagi anak juga kumpul Pak. Biasanya kita khawatir tiap hari kita harus telepon, harus gitu WA, sudah makan belum, di mana kan gitu Pak, karena dia sendiri kan. Suami juga kita kan agak bimbang juga Pak. Tapi kalau sama-sama kita di rumah kan kita lebih tenang, rasanya lebih enak gitu Pak. Walaupun bapaknya di rumah kerja juga, dia kerjanya online Pak. Gitu. Nah, setahu saya kan Bu Yun ini kan anaknya pria semua nih, cowok semua. Iya, nah, berarti Ibu wanita sendirian. Iya, nah, di rumah anak cowok mau bantu nggak, Bu? Anak saya itu memang kayaknya nggak mau bantu. Curhat. Anak saya nggak mau bantu, Pak. Ya, karena kan cowok, kalau cowok kan memang kadang-kadang kan suka memilihnya kan, kalau disuruh nyapu, nyuci kan agak berat dia ya. Memang nggak mau. Jadi Ibu kerja sendiri. Kebetulan ada yang bantu lah Pak, untuk nyuci, gosok, ngepel ada yang bantu gitu. Puji Tuhan lah kalau gitu. Nah, Bu Eli gimana nih? Bu Eli kan super sibuk nih, sering berangkat juga. Tadi kan sempat cerita sering berangkat sama Bapak berangkat. Nah, sejak Covid kan Ibu ini nggak bisa berangkat lagi di Jambi terus. Bapak juga nggak berangkat lagi di Jambi terus. Emang ada usaha sih, gitu, ada pekerjaan. Nah, tapi gimana nih perasaan Bu Eli nih selama di Jambi terus nggak bisa kemana-mana nih? Terkekang kah? Tidak sama sekali Pak. Begitu ya? Happy Pak kita Pak. Happy di Jambi ya Bu ya? Happy. Nah, untuk di rumah ada yang ngurus ya Bu? Ada. Nah, selama Covid usahanya gimana Bu kalau boleh tahu? Ya, kalau bulan-bulan kemarin April Mei, wah itu turun sekali tuh, drop banget. Nah, drop gitu kan. Tapi puji Tuhan lah Pak, ini sudah Juli, Agustus udah mulai. Iya, kan karyawan Ibu ini banyak nih. Nah, kalau sudah ngedrop gitu, Ibu rasa ada gimana nggak gitu perasaan mesti bayarin gaji karyawan sekian banyak gitu? Ya, kita beban juga Pak. Tapi kan kita punya prinsip. Apapun untuk karyawan, untuk staff, kita harus berkorban Pak. Ya, walaupun kita minus, tapi kita harus lakukan Pak. Kasih mereka full, THR juga kita full gitu. Iya ya, karena kemarin ketemu Lebaran juga ya Bu ya, benar. Karena kan ada beberapa perusahaan kan mereka merumahkan karyawan. Karyawan dirumahkan kan tidak dibayar lagi gajinya. Nah, selama masa Covid, karyawan Ibu ada yang dirumahkan nggak, Bu? Belum, Pak. Kebetulan belum ada, Pak. Janganlah, Pak. Jangan sampai ada ya, Pak, ya. Pokoknya terus di perjuangannya, Bu, ya. Wah, luar biasa nih. Wah, luar biasa ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dari sisi yang lain dengan Ibu yang luar biasa ini. Kita muji Tuhan dulu yuk, satu kali yuk. Haleluya. Sekalipun dagingku lenyap,
kau satu, hanya kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya kau satu Tuhan, hanya kau satu di hatiku. Nyatakan kepada Dia, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Oh, hanya kau satu, Allah di hati kami. Sekalipun tubuh kami mungkin lelah, lemah ya Tuhan hari-hari ini, kami mau nyatakan kau satu-satunya Allah kami, kekuatan kami. Kaulah sukacita, kaulah pengharapan Yes, hanya kau satu-satunya dalam hidup kami ya. Nah, jadi ingat untuk bahas masalah rohani ini. Nah, kan kita tahu nih selama masa COVID, gereja kan libur. Gereja libur. Gereja untuk sementara di-off-kan ya, di-off-kan dan beralih ke online service. Jadi siaran ibadah berganti menjadi online. Nah, artinya kita nggak bisa beribadah sama-sama lagi, sama teman-teman yang lain nggak bisa ngumpul. Apalagi untuk saat sekarang kan kita nggak boleh bersentuhan secara fisik ya, duduk dekat-dekat ya, tapi tetap harus ada jarak gitu ya, nggak boleh nempel-nempel. Ya walaupun teman, sahabat, akrab, tetap aja mesti waspada gitu kan. Nah, tapi dari semuanya ini saya mau nanya nih. Nah, bagaimana keadaan kerohanian dari ibu-ibu nih? Tadi kan kesimpulannya selama masa COVID di rumah aja 5 bulan ini ibu-ibu have fun aja. Walaupun capek, lelah, nggak apa-apa, tapi senang karena tiap hari bisa lihat anak kumpul, lihat bapak ada di rumah. Nah, sekarang kita bilang masalah rohaninya gimana nih di rumah. Ya, kalau Bu Eli nih gimana Bu Eli? Untuk kerohanian dari rumah, kan nggak bisa beribadah ke gereja. Nah, jadi ibu di rumahnya gimana nih untuk menjaga supaya tetap bisa intim sama Tuhan? Ya, kita setiap minggu tetap apa? Kita ibadah online. Ikutin online ya, ikutin terus ya, sama keluarga. Iya. Bu Yuni gimana? Kita juga Pak, setiap minggu juga kita ikut ibadah bersama anak-anak, sama-sama ibadah online. Kemudian kita usahakan setiap hari kita bikin mesbah keluarga. Yes. Ada mesbah keluarga walau kecil-kecilan. Jadi bukan usaha aja kecil-kecilan ya, mesbah keluarga juga ada yang kecil-kecilan ya. Iya, kalau berempat Pak. Iya. Ya kalau besar-besaran tuh 30 orang ya. Kebuahannya gimana? Sama sih sebenarnya Pak. Sama kalau ya. itu ibadah online, mesbah ya setiap hari juga banyak dengerin khotbah ya karena banyak waktu gitu di rumah. Bu Reni? Ya, sama juga sama Pak. Ya. Tetap di rumah ya. Puji Tuhan. Nah, kalau Bu Lian Hong, nggak usah ditanya. Harus menjaga api ya. Ibu Gembala harus menjaga api bersama kami. Nah, artinya rohaninya tetap bisa terkontrol lah ya, walaupun kita tidak beribadah, tetap beribadah di rumah masing-masing ya. Nah, saya ini dapat bocoran setelah pelonggaran masa COVID, kan beberapa waktu lalu kita sempat melonggar. Pak Presiden kita Jokowi bilang, ini kita udahlah, kita hidup berdampingan aja sama COVID. Kita nggak usah lagi terlalu stres mikirin COVID, tapi berdampingan aja. Kita jalani hari-hari, yang penting kita taat sama protokol kesehatan. Nah, setelah dilonggarkan begini, mungkin anak-anak kan yang kuliah udah ada yang sudah mulai, udah pada berangkat lagi. Nah, ibu-ibu kembali beraktivitas lagi, tapi tidak sama seperti yang dulu. Nah, kalau boleh share nih, apa nih yang dilakukan nih hari-hari nih, terakhir nih? Ya, Bu Eli, gimana? Bu Eli sama Bu Yuni klop nih berdua ya, sering jalan sama-sama nih. Sering ngapain ini Bu? Goes. Goes ya Bu ya.
kuat naik sepeda, Bu? Kan sepedanya pakai listrik. Kayaknya ada gambarnya ya, nanti ada gambarnya ya. Nanti kita liatin gambarnya. Gambarnya ini ada Bu Yuni sama Bu Eli sedang goes ya. Mereka jalan sama-sama, kita sama-sama melihat. Nah, ini goesnya kemana aja nih, Bu? Selama beberapa kali ini, sekeliling kota Jambi atau sampai keluar kota Jambi? Pertama ya sekeliling kota Jambi, Pak. Udah sekeliling kota Jambi, udah didatangin semua. Sudah ke MTQ, Pak. Udah ke MTQ. Iya, sudah ke Muara Jambi. Udah sampai ke Muara Jambi. Wow. Tapi sepedanya tuh dinaikin dari rumah atau sepedanya naik ke apa dulu? Ke mobil sepedanya dulu. naik ke truk dulu, Pak. Baru kami dari Auduri 2, baru kami naik sepeda, Baru Pak. goes. Baru goes sampai ke Candi. Oh gitu. Truknya nyusul ke Candi gitu. Iya. Yang penting ada semangat ya, kumpul sama teman-temannya. Yang penting ada happy-nya. Berapa kali seminggu, Bu, itu lakukan goesnya? Hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Semua ibu-ibu rombongannya? Iya, semua Wah. ibu-ibu. Berarti saya nggak bisa ikut dong? Khusus buat ibu-ibu, Pak. Terus buat ibu-ibu Iya. ya? Happy dong bisa sama-sama lagi ya, bisa. Jadi hari-harinya jadi lebih hidup lagi ya, semangat. Tidak jenuh jadi. Nggak jenuh lagi ya. Nah, kalau Bu Hana gimana? Goes juga, Bu? Atau ya wes lah? Kalau saya sih dari bapak ya masih belum diizinkan untuk keluar-keluar, Iya. jadi tetap stay at home. Iya. 24 jam kecuali hari Sabtu Minggu ya. Kalau bapak libur baru boleh keluar. Jadi Iya. mengisi. Tapi hari ini diizinkan keluar ya, Bu? Iya, boleh hari ini. Nah, ini saya dengar-dengar nih Bu Yohana nih udah jadi YouTuber ini. Nah, YouTuber ya. Nanti kita lihat nih ya, nih kita lihat nanti beberapa YouTube dari Hai guys. Hai Mom. Hai Mom ya. Hai Mom gitu ya. Hai Mom, jumpa lagi di Mommy Hana Channel. Berikut saya akan sampaikan ke kalian 6 tips untuk memulai gaya hidup berhemat. Stay tune terus ya. Bu Yohana memberikan tip-tips selama di rumah. Nah, jadi selama masa Covid di rumah, Bu Hana ini jadi muncul ide-ide yang selama ini terpendam. Nah, ternyata Ibu ini seorang pengajar ya, ya mengajarkan banyak hal. Apa aja nih Bu yang sudah dibagikan lewat YouTube-nya nih Bu, kalau boleh share? Apa ya, menata makanan di dalam Menata kulkas, makanan ya, seperti kulkas YouTube dan- yang ini ya, kita lihat sebentar nih ya. Iya. Ada menata makanan. Terus apa lagi nih Bu? Yang kedua, make up untuk sehari-hari. Make up juga ya Bu ya. Udah berapa klip Bu yang ini di upload? Baru Udah tiga ya. Nanti Udah 2 hari tiga, lagi Bu. ada. Bukan baru 3, udah 3 Bu. Udah 3 dan bakal ada yang keempat ya Bu. Ya, jadi gimana respon dari ininya, dari para ini subscribe-nya bertambah? Puji Tuhan bertambah sih. Iya. viewersnya. Nanti kita tampilkan juga ya. Ini link YouTube-nya Bu Yohana kita tampilkan. Jadi pemirsa di rumah juga boleh jangan lupa subscribe, like, dan share gitu ya. Share YouTube-nya ya, komen gitu ya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita. Gitu, Jalan Gatot Subroto. Iya. Nah, gimana respon para pemirsanya? Ada yang banyak komen atau nelpon Ibu, bertanya, Bu, terima kasih banget ini atau gimana? Komen di situ sih di YouTube-nya, di channelnya itu. Ya rata-rata sih. Kalau komennya. boleh cerita salah satu aja Bu, apa yang Ibu bagikan di situ? Yang terakhir ini 6 tips untuk memulai gaya hidup berhemat. Wah, 6 tips untuk memulai gaya hidup berhemat. Dan itu sudah saya praktekkan. Sudah dipraktekkan Bu ya? Boleh Bu diceritain dikit aja Bu. Dosa sedetil waktu di YouTube Bu. Oh ya. Ya, kalau untuk yang pertama kita harus mulai mencatat ya semua pengeluaran. Kalau selama ini mungkin saya kurang begitu ya. Jadi mulai dicatat. Terus yang kedua, salah satunya ya kita harus
apa ya, agak menghindari lah teman-teman yang konsumtif dan lebih kalau bisa berteman dengan teman-teman, cari teman yang sudah sukses mengelola keuangan gitu kan. Jadi kita lebih termotivasi gitu. Itu aja Pak. Oh itu aja. Untuk lebih lengkapnya nanti boleh dilihat. Yang lebih lengkapnya lihat di YouTube ya. Jangan lupa, apa nama YouTube-nya Bu? Mommy Hana Channel. Mommy Hana Channel ya, nanti lihat di bawah ini. Lihat di bawah ini ya. Oke. Nah, kalau Ibu Reni kembali Pak jadi ojek anak-anak. Jadi ojek. Ya kebetulan baru satu yang masuk. Yang SMA masih online. Antar jemput, terus ya tetap mengingatkan pakai face shield, pakai masker, cuci tangan, jangan deket-deket temannya, jangan bersentuhan, nggak boleh pinjem-pinjem barang teman ya, jangan kongsi-kongsian gitu ya. Ingat mereka Ibu ya. Nah kue-kuenya masih dibuat nggak Bu? Karena udah mulai masuk sekolah, udah mulai nggak buat kue lagi Bu. Nggak buat kue lagi Bu ya. Padahal barusan mau ini ya, mau minta. Kita mau minta ya. Sudah ada harganya Pak. Oh gitu. Oh berarti sekarang udah jadi pedagang kue dong. Awal-awal belum. Iya. Nanti bisa diliatin Bu ininya. Boleh Pak. Ya. Lagi buat kue. Kue apa aja? Atau lagi ngapain ya? Apa lagi nyapu rumah? Lagi ngapain rumah? Nah, kalau Bu Lian Hong gimana nih Bu? Sekarang Ibu sudah jadi pencinta bunga ya? Atau memang dari dulu pencinta bunga Pak? Dari dulu sih ya pecinta bunga. Cuma sekarang diingatkan lagi karena masa COVID nih, karena mungkin terlalu banyak nggak ada kerjaan ya, jadi kembali ke pecinta tanaman ya, khususnya bunga anggrek ya. Saya suka anggrek memang, jadi ya sekarang waktu itu anggreknya sudah nggak terurus karena banyak kesibukan. Karena COVID ini nggak ada kesibukan, saya terus setiap hari saya sirami. Nanti foto-foto. Inilah kegiatan saya sehari-hari, pagi dan sore selama masa COVID, merawat tanaman, anggrek dan yang lain-lain. Dan anggrek sudah menghasilkan bunganya yang bagus, indah. Nih, yang lain akan menyusul berbunga. Puji Tuhan. Ini tanaman yang disiram juga setiap hari. Sangat menyenangkan rupanya, ada positifnya COVID ini, membuat kita semakin rajin untuk memelihara. Tentunya ini Ibu lagi. Dan bukan cuma anggrek ya, semua tanaman saya sirami sekarang jadi tumbuh. Semua tanaman Bu. Cabai rawit juga Bu tanam ya? Iya. Nanam cabai juga Bu? Ya, nanam cabai rawit. Nanam jeruk? Untuk konsumsi sendiri. Jeruk enggak, belum. Yang akan datang ya. Iya. Nah, anggreknya berarti sekarang rumahnya penuh anggrek dong Bu? Iya, penuh anggrek yang anggrek bunga-bungaan juga. Iya, jadi banyak dong bunga-bunga di rumah sekarang ya Bu ya? Iya. Iya, itu dijual nggak Bu bunganya Bu? Untuk saat ini belum ya, untuk konsumsi sendiri. Bandrol ya. Akhirnya bisa dikonsumsi. Iya. Untuk kalangan sendiri. Iya, kan kadang-kadang kan Ibu jadi kreatif di rumah kan, jadi memelihara tanaman. Nah, setelah dipelihara kan ternyata tanamannya bertambah penuh. Udah dijual aja gitu. Jadi duit gitu kan. Jadi income tambahan ya. Wah, ini luar biasa ya ibu-ibu. Nih memang selama ini nggak pernah muncul karena ternyata selama ini sibuk di rumah gitu ya. Sibuk dengan kegiatan di rumah dan semakin senang di rumah gitu. Malah jadi bener-bener ngerasain sebagai ibu ya. Nah, bapak-bapaknya ini yang bingung di rumah. Pak, Bapak bingung nggak di rumah? Ya, nah terakhir nanti kita akan tutup ya. Kita akan tutup dengan doa terakhir. Kesan terakhir dari para ibu-ibu ini buat para ibu-ibu yang ada di rumah. Nah, tentu kan nggak semua ini. Mungkin ada yang ngerasa capek dia di rumah gitu kan. Tadi ada yang merasa lelah dia di rumah.
ada anak-anak di rumah bukannya senang malah capek, ada bapak di rumah bukannya senang malah capek gitu kan. Nah mungkin ada ini dari para ibu-ibu, mungkin dari Bu Eli dulu mungkin bisa kasih support buat pemirsa di rumah, buat jemaat Tuhan di rumah, gimana supaya tetap apa nih yang ibu bisa sampaikan ke mereka? Kalau saya sih di rumah sih kita malah happy ya. Malah happy. Ada cucu di rumah. Ya, jangan bawa susah gitu ya, iya, ya. Susah, jadi pesannya iya. Jangan bawa susah, ya. Dijalanin, Happy dinikmati. Jadi pesannya dari Bu Eli, dijalan aja, dinikmatin aja. Nanti hari pasti berlalu. Tidak boleh gitu. Stres loh. Iya. Kalau Bu Yuni gimana? Syukuri lagi Pak. Syukuri. Semua ada waktunya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya tuh, Bu. Indah pada waktunya. Bu Hana gimana? Ya, mungkin kita situasinya beda-beda ya, nggak semuanya itu berada dalam keadaan yang cukup ya. Yeah. Mungkin ada juga yang mereka yang kurang gitu kan. Iya. Jadi ya rahasianya sih, tipsnya sih kalau misalnya ini kita bangun pagi, khususnya untuk ibu-ibu ya. Iya. Memulai hari itu kita jangan lupa harus kita mencari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Supaya kita bisa kuat ya untuk menjalani hari-hari kita sepanjang hari dan ada atmosfer surga di rumah kita. Iya, jadi mulailah hari pagi bersama Tuhan. Ya, cari Tuhan dulu, baru mulai harinya supaya kuat ya. Thank you, Bu Reni, gimana? Ya sama ya, seperti ibu yang lain tadi, kita harus terus menghadirkan suasana surga, suasana hadirat Tuhan dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Anak-anak juga semakin berdoanya juga sungguh-sungguh. Waktu mesbah keluarga, suruh mereka kasih tanggung jawab untuk latih mereka berdoa. Waktu orang tua ada beban atau sakit penyakit, anak-anak yang mendoakan kita, gitu. Jadi saling menguatkan, saling support satu dengan yang lain buat kita unity makin kuat. Apapun yang terjadi, kita semakin tahu satu dengan yang lain, semakin mengasihi. Iya. Gitu. Iya. Jadi semakin mengasihi ya, semakin tahu. Ya. Selama juga tahu kan, cuman karena sudah semakin mengenal ya, semakin mengenal karena bersama-sama. Nah, terakhir nih Bu Lian Hong, apa nih kesan buat jemaat kita yang di rumah nih? Ya, buat jemaat dan pemirsa yang di rumah tetap semangat jalani hari-hari ini. Ya, walaupun dalam keadaan masih COVID, tapi dengan semangat kita mau perkatakan bahwa COVID akan cepat berlalu. Dan sukacita ada di tengah-tengah keluarga kita. Unity harus dijaga terus. Dan jangan lupa selalu jaga hati dengan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun kadang ada kejadian-kejadian di keluarga, tetap datang kepada Tuhan. Bawa seluruh anggota keluarga bersama-sama, bergandengan tangan, berdoa. Maka Tuhan akan melawat keluarga-keluarga kita. Amin, 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 puji Tuhan. Nah, itulah tadi ibu-ibu kita dalam pembicaraan kita di masa-masa COVID ini ya, di mana mereka tetap bisa bersuka cita walaupun lelah, tetap bisa berinovasi walaupun dengan keadaan yang serba susah begini. Namun kita percaya kesan terakhir tetap ucap syukur, tetap sukacita, dibawa enjoy ya. Kita lebih saling mengenal, mulai hari dengan doa dan terus bangun hubungan intim dengan Tuhan ya, kesan-kesan yang luar biasa. Nah, di akhir acara nanti Bu Lian Hong akan mendoakan seluruh pemirsa di rumah. Nanti kita akan berdoa bersama sebelumnya kita kembali menyembah Tuhan. Ya, haleluya.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu semata-mata atas hidup kami. Sehingga kami sampai hari ini terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Kesehatan, kekuatan terus Tuhan berikan pada kami. Dan sukacita yang penuh di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami banyak melihat kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa atas keluarga kami. Di mana kami boleh Tuhan setiap hari boleh melihat kasih-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Dan kami terus Tuhan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan di masa-masa COVID ini Tuhan, kami harus lebih banyak lagi bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami harus lebih lagi mengandalkan kekuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Dan apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, ajar kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Supaya kami semakin hari semakin indah dalam pemandangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami mau menghalau segala kejenuhan kami di masa-masa COVID ini Tuhan, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Tuhan, kegiatan-kegiatan yang mendatangkan sukacita dalam hidup kami Tuhan, bahkan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan mungkin saat ini ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin saat ini ada yang membutuhkan pekerjaan yang lebih lagi Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan semuanya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah COVID ini kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan saat ini apabila di antara kami pemirsa di rumah, di kota mana saja berada saat ini yang dalam keadaan sakit membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan Kau jamah Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakit yang ada saat ini Tuhan. Apapun yang dialami oleh setiap umat-Mu Tuhan, bahkan orang yang mungkin saat ini belum mengenal Engkau, mungkin saat ini melihat tayangan ini Tuhan, Kau jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami tabib yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Asal dengan hati yang percaya Tuhan, mulut mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan ajar kami untuk terus berharap kepada-Mu dalam segala keadaan. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan Tuhan. Karena hanya itulah yang dapat kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Untuk kami boleh melihat lebih dan lebih lagi kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Dan ajar kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa yang ada, berkati segala pergumulan hidup mereka Bapa, segala apapun yang mereka perlukan saat ini Tuhan. Engkau Allah yang terlebih tahu, Engkau Allah yang terlebih mengerti. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semuanya. Kami akan alaskan doa kami dengan bersyukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak nih buat ibu-ibu yang sudah sediakan waktu buat kami di sini, dan para jemaat di rumah yang kami kasihin, tetap semangat ya, apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap berjuang, tetap sukacita, percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Amin. Nah, jangan lupa nanti hari Sabtu tetap ada acara doa puasa jam 12 siang di channel yang sama, GBI Jalan Gatot Subroto Jambi. Lalu hari Minggu kita masih ibadah online ya. Banyak ini yang bertanya sama saya, Pak, juga di dalam ini kita website kita, di aplikasi kita, juga di medsos kita, kapan ini GBI Abadi kembali beribadah ya. Nah, sampai hari-hari ini memang kita belum memulai, karena kita memang mau memastikan bahwa keadaan sudah cukup aman buat kita.
Kemarin kita udah ada rencana mau mulai, tapi kita menunda dan ternyata benar naik lagi ya di Jambi. Jadi lebih baik kita menunda buat kebaikan bersama daripada kita mendahuluin dan ternyata ada yang kena gitu ya. Jadi bersabar, tetap semangat di rumah, jangan khawatir, jangan takut, tetap percaya kalau sudah tiba waktunya kita pasti akan ibadah offsite lagi gitu ya. Amin. Oke, ini dari kami di sini semua. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus.